Di Indonesia, liputan jurnalisme investigasi itu lebih pada kasus yang sewaktu-waktu terjadi. Untuk sasaran investigasi, banyaknya teman-teman dalam hal ini biasanya terkait tentang hal yang ilegal atau pelanggaran moral dengan manusia di daerah. Dibawa ke Malaysia, kemudian dijadikan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, kemudian ada yang dipekerjakan di pabrik meskipun di bawah usia 16 sampai berbicara tentang jurnalisme investigasi. Mungkin kita perlu tahu bahwa di era Orde Lama sampai Orde Baru ada beberapa media yang harus dibredel akibat karya jurnalistik investigasi. Temuan-temuan para jurnalis investigasi ini dikuak ke publik, namun akhirnya ya tahu sendiri di zaman Orde Baru, jarum yang jatuh ke lantai pun pasti akan ketahuan di pemerintahan Soeharto. Mungkin pada dasarnya ya, untuk mengetahui dasar dari jurnalisme investigasi, kita tahu bahwa secara harfiahnya apa, dari segi bahasa reportase itu apa, membawa pulang sesuatu dari lokasi yang kita pergi. Kemudian investigatif reporting secara harfiah berarti membawa pulang jejak kaki. Di Indonesia, liputan jurnalisme investigasi itu lebih pada kasus yang sewaktu-waktu terjadi. Misalkan Bulog, ketika temuan teman-teman harian mendapati beras yang ternyata busuk di gudang dan ternyata dimonopoli sama mafia beras, itu sifatnya sewaktu-waktu. Nah, ini yang saya bilang tadi, investigative reporting atau JI, jurnalisme investigasi, pertama dilakukan itu media cetak. Untuk sasaran investigasi, banyaknya teman-teman dalam hal ini biasanya terkait tentang hal yang ilegal atau pelanggaran moral yang kerap terjadi di sekeliling kita. Kemudian misalkan ada satu contoh di daerah Parepare. Kejadian ini sebenarnya sudah berlangsung 2 tahun sebelumnya, di tahun 2009. Toh ternyata tidak diketahui mungkin pura-pura tahu atau memang tidak tahu oleh pemerintah bahwa ternyata ada perdagangan manusia di daerah itu. Dibawa ke Malaysia, kemudian dijadikan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, kemudian ada yang dipekerjakan di pabrik meskipun di bawah usia 16 sampai 15 tahun. Nah, hal itu yang kami coba telisik, bahwa prinsip teman-teman ketika mendapat tema seperti itu, hal yang menurut kami sangat melanggar moral, kita kembalikan ke diri kami. Ketika itu ternyata terjadi pada keluarga saya, berarti saya harus membongkar itu. Saya harus memberikan kepada publik fakta yang ternyata ada di sekitar kita. Kemudian tentang penyalahgunaan kekuasaan, keadilan yang korup, manipulasi laporan keuangan. Nah, di sini tentang investigasi reporting tidak hanya pada kasus-kasus asusila dan pelanggaran HAM, tapi juga pada laporan-laporan keuangan. Jadi teman-teman yang punya basicnya di ekonomi, perusahaan media tidak hanya notabene-nya dari Fakultas Komunikasi Jurnalistik atau Teknik Informatika. Di dalam itu saya sendiri, latar belakang saya pendidikan. Kawan saya latar belakangnya hukum, kemudian ada ekonomi. Ketika ada desk yang berkaitan tentang pendidikan, saya tahu loh. Karena dasar saya pendidikan, saya di Tarbiyah. Oh begini metode pembelajaran silabus yang diterapkan menteri misalkan. Ketika mengusulkan satu tema, ada yang bertentangan ya, yang tidak kita ketahui baru mengambil pendapat ahli untuk itu. Menggali lebih dalam satu tema, itu banyak mulut yang harus bicara, jangan murni dari temuan lapangan, karena sifatnya kita harus objektif. Ini yang menarik. Sering orang bertanya bagaimana kerja investigasi. Banyak media-media online yang sekarang berdiri dengan nama medianya
media investigasi lah, ada yang online investigasi, tapi mereka tidak tahu gimana kerja-kerja investigasi ini. Bagaimana kami masuk ke dalam satu kawasan perjudian di Kota Makassar tanpa diketahui oleh orang yang kami selidiki, dan kerja-kerjanya hampir sama dengan intelijen. Kami harus menyamar, kami otomatis harus berkecimpung di bidang itu. Apalagi misalkan ketika kita mengangkat des tentang pelanggaran perempuan dan anak, kemudian mempekerjakan anak di bawah umur, itu otomatis kami harus masuk ke dunia itu untuk melihat langsung dan menulis semua fakta yang terjadi di dalamnya. Lalu kemudian untuk memberikan edukasi ke orang, otomatis ada pendapat-pendapat ahli yang harus kita ambil untuk itu. Mereka harus berbicara tentang bagaimana hukumnya mempekerjakan anak di bawah umur, kemudian apa dampaknya ketika anak usia 16 tahun kemudian dipekerjakan menjadi wanita tunasusila, istilahnya apa? Pelacur di tempat-tempat hiburan malam. Itu yang perlu dipertegas. Sebenarnya nilai edukasi dan fakta-fakta yang ada di dalam feasibility study, conception. Dari awal sebenarnya ketika teman melihat satu fakta yang kalau kita lihat dari segi profesi, jurnalis itu sifatnya skeptis, tidak pernah percaya pada informasi yang ada sebelum dia membuktikan sendiri, oh ternyata seperti ini. Nah, dari hal itu, berangkat dari hal itu kita bisa mengkonsep satu tema investigasi yang akan kita angkat. Bahwa sebenarnya ada fakta seperti ini yang kami terima informasinya dan perlu diperdalam isunya. Kalau di desk investigasi sifatnya mingguan, itu ada rapat proyeksi, tapi untuk di buletin di harian itu rapat proyeksi itu hanya diikuti oleh produser dan koordinator liputan. Tapi untuk desk investigasi, semua unit yang ikut terlibat dalam produksi investigasi itu harus ikut dalam rapat proyeksi. Ini sifatnya conception. Sama dalam hal manajemen, planning, organizing, advocating, controlling. Conception ini mencakup isu dan belanja data yang harus kita penuhi sebelum mengangkat satu tema. Mencari gagasan untuk memilih topik. Kemudian feasibility study, studi riset, go, no go, decision, mengadakan pembagian area liputan, pembagian tugas liputan, dan mengaplikasikan kebijakan. Jadi kerja tim yang sebelumnya sudah terkonsep. Tapi kadang pula teman-teman, kalau saya bahasakan the power of magic, selalu ada kekuatan yang tidak kita duga, toh ternyata muncul di permukaan di saat kita. Contohnya, ketika saya menginvestigasi tentang sinabar di Maluku, orang-orang belum tahu apa itu sinabar. Ternyata bahan baku sinabar ini adalah bahan baku untuk memproduksi merkuri. Itu ada di Maluku. Orang bilang dari data statistik menyebutkan bahwa Maluku ini daerah kedua terakhir sebagai daerah termiskin di Indonesia. Padahal Maluku adalah daerah provinsi yang paling kaya menurut saya, karena di sana ada emas, ada nikel, ada sinabar, ada berlian yang orang belum ketahui, dan itu disembunyikan oleh pemerintah. Di sana pula ada gas abadi, Blok Masela, masih diperebutkan oleh negara-negara lain, tapi di Indonesia didiamkan karena ada uang besar yang akan kita peroleh ketika kita jual ke negara lain. Ini gas abadi, gas yang tidak akan pernah mungkin habis. Harga tanah yang tadinya 35.000 per meter di Masela, itu tempatnya di Seram bagian barat Maluku, tadinya 35.000, sekarang 45 juta per meter di Masela. Pulau yang hanya luasnya sekitar 450 hektar per area itu, mungkin hanya beberapa kakak yang ada 2.000 sampai 4.000 kakak kepala keluarga yang tinggal di sana. Sekarang diperebutkan oleh dunia. Australia sudah masuk, kemudian Cina sudah masuk, Eropa itu Jerman dan
Prancis juga sudah mulai masuk. Indonesia diam-diam saja karena sibuk jualan ke sana kemari. Itu kami coba angkat. Kemudian fakta-fakta yang menarik ketika itu di Sinabar, di Seram itu Maluku, kami menemukan ternyata ada kejadian yang serupa di daerah lain. Itu di daerah daratan, di daerah kepulauan di Jepang namanya Minamata, ada kepulauan Minamata. Itu hampir seluruh warga di sana itu yang lahir setelah ada tambang itu mengalami cacat fisik sejak lahir. Itu karena terkontaminasi oleh air laut yang sudah tercemar oleh bahan baku sinabar atau merkuri. Dan akhirnya pemerintah Jepang bersepakat untuk menggelar konferensi Minamata saat itu untuk sepakat menutup tambang sinabar di sana. Di Indonesia masih dijalankan sampai hari ini. Oh, ternyata ada fakta-fakta lain yang kami temukan. Selain kandungan sinabar, ternyata di tempat itu juga memiliki kandungan emas murni. Kalau di Papua, itu di daerah Freeport itu masih menggali ke kedalaman ratusan meter ke bawah, baru bisa dapat butiran emas. Di Sinabar, di Seram itu hanya sekitar 2-3 meter itu kita menggali sudah dapat butiran-butiran emas murni tanpa harus disirami oleh air keras. Daerah Sinabar itu. Tapi orang tidak mengambil itu karena lebih mahal harga sinabar daripada harga emas. Baru kali ini kan tahu bahwa ternyata di sana di Maluku itu emas tidak ada harganya dibanding sinabar. Itu faktanya. Nah, ketika kami untuk coba memasuki daerah itu, ternyata pemerintah sudah pernah memasuki wilayah itu dan menertibkan tambang-tambang tradisional warga karena dinilai berbahaya ketika itu tidak dilakukan sesuai prosedur pertambangan. Ada safety building atau bagaimanapun itu istilahnya. Namun akhirnya tetap dijalankan, tapi menurut informasi yang kami terima dan fakta yang ada di lapangan, ada beberapa oknum-oknum yang terlibat, termasuk beberapa pemain. Kami tetap kekeh untuk mengangkat itu karena menurut kami ya, lumbung ikan nasional itu ada di Maluku. Nelayan-nelayan yang ada di Sulawesi, kemudian di Sulawesi Barat itu tidak mencari ikan di perairan Makassar, enggak. Mereka ke perairan Maluku. Ikan di sana telah terkontaminasi oleh bahan baku sinabar merkuri atau air keras yang dibuang ke laut itu kita konsumsi. Kira-kira apa dampaknya? Akhirnya kami coba mengambil sampel air dan membawa ke laboratorium di Universitas Patimura. Ternyata kandungan merkurinya itu sudah sampai 60%. Kerbau yang kami temukan mati di tempat di sekitar area pertambangan itu ternyata terkontaminasi oleh merkuri, logam murni. Saya ada videonya. Kita tidak perlu terlalu panjang lebar di materi. Lubang-lubang yang dibuat para penambang membuat tanah menjadi longgar. Gorong-gorong yang sudah digali disanggah kayu seadanya. Benar-benar tidak memenuhi standar keselamatan serta beresiko longsor. Namun kebutuhan mengejar rupiah mengalahkan segalanya. Kita jauh-jauh tempo kita sudah ada bikin, makanya kayak ibu lihat ada kayu, ini kan pencegahan risiko, pasang pantongan, terus bikin majuan lagi, kita pasang lagi. Itu di sini pasang bilang plafon untuk pencegahan tanah yang jatuh. Makanya kalau risiko itu kita sudah bikin pengaman sebelum terjadi. Ditelan oleh Rata-rata penambang sinabar bekerja secara berkelompok 3 hingga 4 orang. Hasil penjualan sinabar dibagi rata. Setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Awalnya itu kita belum tahu cara penambang seperti apa. Cuma waktu itu hasil kita ambil dari kulit tanah. Jalan selama hampir 1 tahun, ada penambang-penambang dari luar daerah. Kenapa kami angkat dari ini? Ternate, Manado. Karena ketika
Di hari itu pemerintah mencanangkan bahwa Indonesia bebas merkuri. 2020 Sinabar di Pulau Indonesia Seram bebas merkuri. pertama kali ditemukan di Setelah Desa ada Iha, pidato Kecamatan Presiden, Buah-Buah, Kabupaten Serang. Ya sudah, bagian kami angkat ini karena menurut kami ya ini murni. Karena dia kesalahan pemerintah juga tidak menyampaikan sampai akar rumput bahwa bahaya merkuri seperti apa. Sinabar ini sebagai bahan baku pembuat merkuri. Kadarnya kita tidak tahu. Itu juga telah ditemukan. Nah, terus batu yang ada namanya warna merah itu kita temukan. Saat ini kita curigai batu itu mengandung emas. Kita coba melakukan tes, ternyata tidak mengandung emas juga. Kurang lebih setahun kemudian ada teman saya yang saat itu sama-sama dengan saya namanya Agung. 2 tahun saya di Ambon. Telepon ke saya bahwa Bang Arman masih ingat saya dirikan biro di Ambon. Saya bilang kenapa? Di daerah Ponegoro sana. Dialog lewat telepon itu. Di dekat Tripura. Terus dia sampaikan ke saya bahwa sampai akhirnya kami membuat biro itu karena berpikir banyak fakta-fakta menarik dibeli. Maluku yang Kabar nilai ekonomis batuan merah temuan warga dengan cepat menyebar. Pala dan cengki yang gagal panen membuat warga berduyun-duyun memburu batuan yang belakangan mereka ketahui bernama sinabar. Tahun 2013 hingga 2015 menjadi tahun kejayaan batu sinabar di Pulau Seram. Batu sinabar mudah didapat, harga jualnya pun terus mengalami peningkatan. Sampai 800 sebelum adanya tambang ini, tingkat perekonomian di desa kami itu mohon maaf sangat di bawah. Tahu tidak fisik setelah adanya kayak penemuan tambang ini dan perputaran mulai jalan, nah itu alhamdulillah secara fisik itu juga bahan baku untuk membuat ada pembangunan sinabar perumahan raya, terus ada anak-anak yang bisa mengambil tadinya kan untuk menyulahkan anak itu tidak ada S1 opini kami di dalam itu dengan jari murni setelah yang tambang ini alhamdulillah bukan saja S1 bahkan S2 ambilnya di Jakarta, di Jogja, di Malang, kompeten di hasil dari ini pelaku tambang itu sendiri. Dan ada dari pakar dalam 10 jam penambangan, satu kelompok penambang bisa mendapatkan hingga 100 kg bongkahan batu sinabar. Harga jualnya berkisar 20 hingga 40 ribu rupiah. Dalam sehari, sekelompok penambang bisa mendapatkan 2 hingga 4 juta per hari. Sekarang, ketika ketersediaan sinabar di alam semakin sedikit, para penambang hanya bisa mendapatkan tidak lebih dari 3 kg. Namun harga jualnya bisa mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Bagi warga Kecamatan Jerman berani beli tidak lagi sekedar menjadi tempat mendapat sinabar. Lebih baik daripada daerah-daerah lain. Sebagian penambang memang tinggal di luar area tambang, tapi tidak sedikit yang tinggal di kawasan tambang. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, para penambang bersentuhan langsung dengan sinabar yang baju bekas cakar. Di saat saya investigasi ini, liputan ini itu sampai 100 ribu. Dan sekarang dicekal, di razia di beberapa daerah, sampai dilarang masuk ke beberapa daerah itu, dipasarkan di negara-negara lain, itu akhirnya meningkat harganya sampai ke 800 ribu, ada yang 600 ribu. Karena sulitnya mendistribusikan sinabar ini. Tapi masih dioperasikan tambang-tambang mengandung merkuri. Warga ini. Petani atau penambang tidak mengerti sama sekali tentang ketika mereka pegang tidak ada kelihatan bahwa akan masuk lewat pori-pori di tangan atau lewat pembuluhan. Mereka tidak mengerti karena logam merkuri ini dia bersifat akumulasi. Jadi sifat akumulasi artinya bahwa dia tertimbun dulu. Jika waktu tertimbunnya merkuri di dalam tubuh manusia secara teori menyatakan bahwa itu 5-7 tahun baru sesudah itu penyakit yang muncul. Pemda setempat sempat beberapa kali melakukan sosialisasi bahaya penambangan dan paparan sinabar. Pemda berharap warga berinisiatif sendiri meninggalkan gunung tambang.
dari kondisinya sangat berbahaya. Kalau ini kita sampai sangat dikejar berbahaya, parang dan itu tidak pantas masyarakat. sempat 2 kali ditembakkan, ternyata yang terlibat di dalam sini. Ini fakta-faktanya. Kita kembali ke materi. Ini tadi tentang base building, planning, original research. Reevaluasi kalau program yang tadi itu yang di edisi Sinabar itu sampai 19 kali reevaluasi karena ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita sampaikan ke publik dan akhirnya mungkin bisa dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Akhirnya kita cut karena berpikir ya masih belum terlalu cocok untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Di sini teman-teman untuk writing sebenarnya apa yang bukan di lapangan itu sifatnya bukan akumulasi dari fakta-fakta yang kita temukan. Jadi ada hal-hal yang menarik bisa saja muncul di lapangan ketika kita mengangkat satu tema investigasi. Kayak tadi Sinabar ini, kemudian ada fakta-fakta tentang bagaimana seram di mata dunia, sampai akhirnya mungkin ada fakta yang perlu kita ketahui bahwa di Maluku itu di zaman tahun 80-an sampai 90-an itu harga pala dan harga cengkeh itu masih harga tertinggi di dunia. Sampai ada satu pulau di Maluku itu namanya Pulau Run, itu ditukar dengan Manhattan. Anda tahu faktanya? Itu ditukar oleh Inggris dan Belanda. Belanda bilang kau serahkan Pulau Run, saya serahkan Manhattan. Pernah dengar sejarahnya? Itu juga menarik menurut saya. Pala itu di zaman itu lebih tinggi daripada harga emas. Orang Maluku bilang goyang pohon jatuh emas. Iya, karena harga pala waktu itu dikejar oleh dunia karena khasiatnya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis seperti kanker, kemudian infeksi-infeksi penyakit dalam. Saya ada ininya juga tentang Pulau Run itu, cengkeh pemicu pertikaian dunia. Di Kepulauan Banda, Maluku, Indonesia. Sebuah pulau kecil dengan sejarah besar. Ada yang tahu Banda? Bernama Pulau Run. Nah, betul. Tepatnya di Pulau Seram. Dari Kepulauan Banda, Pulau Run bisa dicapai dalam waktu 2 jam menggunakan kapal. Pulau ini diperebutkan oleh dunia. Pulau ini dikelilingi karang-karang tajam dan kalau musim hujan, sulit sekali menjangkaunya dengan kapal. Pencarian rute menuju pulau ini telah berlangsung sejak tahun 1200-an. Kala rempah-rempah jadi incaran berbagai bangsa. Saat itu, Kepulauan Banda adalah bagian penting dari Kepulauan Rempah-Rempah bersama dengan Ternate, Tidore, dan Ambon. Gara-gara ini saya ditempatkan Bangsa di Eropa Ambon. mengirim kapal-kapalnya dan mengutus para petualang terbaik mereka demi mencapai pulau-pulau ini. Tahu Manhattan kan? Inggris. Karena di tempat inilah godaan akan kemewahan yang paling mereka idamkan tumbuh subur. Mystica fragrance, pala. Pala. Bagi bangsa Eropa, daya tarik pala terletak pada fungsinya yang kala itu dipercaya dapat menyembuhkan penyakit-penyakit mematikan seperti wabah sampar yang menular yang pernah melanda ibu kota Inggris, London. Khasiat pala membuat harganya melambung tinggi dan hasrat untuk mendapatkannya terus menguat. Untuk wisatawan. Saya masuk sebagai wisatawan. Ulung Putri. Kapal-kapal Inggris pun mencari jalur terbaik menuju Pulau Pala ini. Kala itu, mereka tak tahu pasti di mana letak Kepulauan Banda, apalagi Pulau Run. Kapal ekspedisi Inggris mencari jalan lewat Afrika Selatan, Madagaskar, lalu mendarat di Sumatera dan Jawa. Dan pada 23 Desember 1616, mereka tiba di Pulau Run. Inggris mendirikan benteng Swan dan Defense di Pulau Run. Mereka menempatkan meriam-meriam besar mereka untuk menghadang kapal-kapal, terutama kapal Belanda. Namun, satu kapal Belanda berhasil menyusup masuk Pulau Run. Dan sejak itu, konflik antara Inggris dan Belanda dimulai di Pulau Run.
Pulau Rune untuk melihat pemicu utama konflik itu. Inggris datang ke Kepulauan Banda ketika Belanda sudah lebih dulu memonopoli rempah-rempah di sini. Karena itu Inggris bergerak cepat untuk merangkul penduduk Pulau Rune untuk mendapatkan pala. Inggris datang ke tempat yang tepat karena pada saat itu di pulau ini tidak ada satupun pohon yang lebih berharga daripada pohon pala. Oke, sampai jumpa. Teman-teman kecil saya menunjukkan jalan menuju kebun pala tua di Pulau Rune. Orang Maluku bilang goyang pohon jatuh. Dari atas bukit ini emas. saya masih harus Karena berjalan harga kaki pala ke itu kebun. lebih tinggi daripada harga emas. Nah, ini tadi, Akhirnya tercium juga hanya aroma dari tema, rempah yang paling data, diincar pada masa fisik pun kejayaan dibutuhkan. perdagangan rempah ini. Saat investigasi mental juga Pala, dibutuhkan. salah satu rempah tertua di dunia yang membuat sebuah misi perdagangan berubah menjadi penjajahan. Kalau di media cetak, Di pulau ini, cara memperoleh pala selalu sesederhana ini. dan menyampaikan fakta, mengutip fakta yang disampaikan Belasan ribu narasumber. kilometer Tapi dari di Pulau TV Rune, lebih di benua dibantu Eropa, pada warna merah yang visualisasi menyembul dari buah pala tempat adalah dan simbol kemewahan. apa namanya, Karena bentuk harganya yang yang di- begitu yang kita tinggi, cari. Kata ya, hanya pala saudagar ini kaya dan kita bangsawan bisa yang menyampaikan dapat ke publik bahwa memiliki. ini loh bentuknya pala yang dikejar oleh Aromanya dunia. dikatakan dapat meningkatkan nafsu makan juga nafsu seksual. Namun sekarang kan di 2020 Sejarah sekarang penggunaan ini pala telah selain lama sana dimulai pala, Masih. sejak bangsa Mesir Cuman, kuno menggunakannya ya, sebagai salah satu karena rempah itu tadi, pengawet makanan dan ulah perasa. mafia-mafia, kemudian bagaimana pemerintah menyembunyikan Maluku dari dunia ini sampai akhirnya Maluku sampai hari ini pun masih menjadi daerah termiskin. Padahal daerah ini kaya akan sumber daya alamnya, kemudian perikanannya, tambangnya, hasil perkebunannya itu paling kualitas terbagus itu cengkeh terbaik itu ya. Maluku. Pala yang hasil perkebunan pala terbaik itu Maluku. Eropa mengakui itu. Nah, kualitas palanya di sana itu betul-betul hasil tidak ada rekayasa alam. Itu murni tumbuh dari alam. Makanya Belanda, Inggris itu bikin pabrik-pabrik besar di Maluku. Di Tidore, kemudian sampai ke. Di sini saya melihat bahwa Nah, ini di pala situ. adalah penopang kehidupan Pulau Rune. Ini fakta. Setelah itu direbut oleh Belanda. Jadi dua-dua penjajah ini itu semua merebut tentang rempah-rempah. Karena di Rune sini komunitas utamanya adalah pala dan cengkeh. Tapi yang paling utama adalah pala. Ini edisi jalur rempah, teman-teman bisa akses juga di harian Kompas Digital. Kemudian saja ini bagan untuk investigasi sangat simpel, tapi resikonya besar. Sampai nyawa pun kita pertaruhkan. Kadang 6 bulan di tengah hutan sampai. Saya pernah di Maluku ini ada tradisi untuk di daerah Maluku Tengah itu pakai kain merah pengikat di kepala itu. Untuk dapat ikat merah itu harus tumbalnya kepala. Saya masuk ke daerah itu, kemudian ketemu suku asli di sana. Toh ternyata tradisi itu sudah digantikan dengan tumbal kepala kuskus. Itu di tengah hutan baru bisa kembali ke desanya sendiri dan menyandang gelar itu. Di sana masih sistem, ada juga kerajaan Maluku Tengah, meskipun pada prinsipnya dipimpin oleh bupati dan wali kota, tapi tetap soa lebih dipertimbangkan dibanding bupati. Soa di sana itu dewan adat yang menentukan siapa raja berikutnya. Kalau dalam satu area, misalkan di Maluku itu ada di Sasi, di segel adat, tidak boleh satupun orang boleh masuk ke tempat itu sampai Sasi itu dicabut. Sasi itu hanya seperti janur, daun pohon kelapa muda,
itu ditanam satu titik, jangkauannya sampai 6 kilo. Sampai akhirnya ada sasi lagi 6 kilo persegi bentuknya sampai di melingkari satu area. Itu sasi, segel adat. Itu pernah dilakukan dan akhirnya saya ada yang menarik juga waktu itu karena di pulau itu ada satu area konservasi adat itu disegel sasi. Tidak boleh ada yang mengambil hasil biota laut di tempat itu kalau sasi tidak dicabut. Tapi ternyata kesepakatan masyarakat di sana bahwa sasi bisa dicabut ketika tahun ajaran baru masuk. Anak-anak mau sekolah, mau belanja baju perlengkapan sekolah, warga baru masuk ambil hasil biota lautnya, baik itu teripang ikan maupun kerangnya. Tapi ketika masuk jelang tahun ajaran baru, ternyata ketika sasi itu dibuka, ternyata isinya kosong. Teripangnya habis, kerang-kerang yang tadinya dibudidaya oleh warga itu hilang. Cek per cek, ternyata dalam yang bermain. Ada yang melanggar sasi itu karena mereka prinsipnya ya, waktu itu temuan saya ternyata anggota dari yang notabene-nya waktu itu mencanangkan ada 2 emas potensi program emas hijau dan emas biru. Emas hijau itu di hutan, emas biru di laut. Emas birunya ini ternyata dilanggar oleh anggotanya sendiri. Mereka berani melewati sasi dan mengambil hasil teripang di sana tanpa sepengetahuan warga. Ketika dicek, warga bilang, Pak kami tidak berani melawan karena begini segala macam. Oke, kita mengangkat tajuk itu dan ternyata mengangkat fakta ada 16 terlibat dan 20 lebihnya anggota yang mengambil teripang dan menjual ke Singapura menggunakan kapal. Itu fakta yang kami temukan juga. Banyak hal-hal menarik sebenarnya kayak di Maluku. Kalau di Sulawesi itu di Batu Basi Maros itu juga ada masih berjalan investigasi kami di sana karena berpikir tambang di sana juga itu sudah menyalahi aturan karena mereka membeli klaim tanah yang di dalamnya ada kars. Tujuan utamanya bukan tanah itu, tapi karsnya itu yang akhirnya ditambang menjadi marmer. Itu fakta-fakta lainnya. Di balik bukit itu ternyata ada gua berusia ribuan tahun. Selain dari yang di Bantimurung itu, gua Mimpi dan Leang-Leang, ternyata ada gua purba yang sangat. Kalau saya baru lihat diameter lubang yang kena tambang itu hanya sekitar 2 meter. Baru di depannya saja itu angin kayak AC 5 PK, 4 PK itu keluar dari bawah. Dingin sekali dan masih alami sekali. Ternyata rusak karena tambang marmer itu. Dipotong, kena ujungnya gua itu dan akhirnya lupakan saja, rusak karena ulah manusia. Ketika kami mengangkat itu ternyata menggandeng nama, akhirnya dimutasi pindah. Jadi tentang standar kompetensi wartawan di jurnalis TV, koran dan radio itu ada UKJ namanya, di kompetensi jurnalis. Tiap 6 bulan itu di bulan itu untuk mengetahui sejauh mana kompetensi seorang jurnalis itu bisa masuk ke departemen selanjutnya, baik itu di harian atau buletin. Kalau buletin sifatnya kayak tadi ini weekly, ada juga yang bulanan program. Jadi ada jenjang-jenjang karir juga di jurnalis. Ini tahapan investigasi, proses penjajakan dan pekerjaan dasar, kemudian penajaman dan pelaksanaan investigasi. Untuk pekerjaan dasar ini yang saya maksud yakni belanja data. Jadi sebelum kita ke lokasi tidak bertanya ini apa, kenapa, kita sudah bertanya ini bagaimana, ini apa dan bagaimana dampaknya, kemudian seperti apa yang terjadi di sekeliling masyarakat itu. Nah itu yang perlu kita pahami sebelumnya untuk masuk ke tahapan investigasi itu.
kalau di dasar jurnalistik itu kan Pak, kita perlu istilahnya minimal 2-3 narasumber yang kita ambil di lapangan. Nah ini lebih dari itu, sampai 6 narasumber pun harus kita ambil untuk menguatkan isu itu dan mempertanggungjawabkan bahwa ketika ada tuntutan atau ada orang pihak yang bersengketa akibat karya jurnalistik kita bisa pertanggungjawabkan bahwa ini keterangan dari si A misalkan, si narasumber A yang kami kutip lalu kemudian menyajikan ke publik. Nah, untuk first lead, petunjuk awal, mungkin ada yang tahu Bondan Winarno yang makan-makan di Trans TV itu. Beliau adalah salah satu jurnalis senior investigasi, masih di waktu itu di Harian Indonesia, pernah mengangkat investigasi soal matinya salah seorang pelaku kejahatan manusia lintas negara. Inisial investigasi adalah investigasi pendahuluan. Fakta yang kita temukan saat itu masuk dalam investigasi pendahuluan. Isu yang kita terima tidak serta-merta kita mengangkat itu sebagai tajuk utama, tapi ada balancingnya, ada hal-hal yang di sekitarnya yang mungkin bisa kita terima narasumber lain untuk menyatakan hal itu benar apa tidaknya. Kemudian forming and investigation hipotesa, pembentukan hipotesa, kemudian literatur search, pencarian dan pendalaman bahan tertulis. Nah, di sini kadang kita bisa bekerja sama dengan perpustakaan Perpustakaan Indonesia, kemudian bisa juga Balai Pustaka ketika mungkin ada buku-buku yang berkaitan tentang itu. Kemudian harian-harian, koran harian yang pernah memuat soal itu bisa menjadi bahan referensi. Kalau sekarang kan googling kadang tidak memenuhi syarat untuk sebagai bahan investigasi, itu hanya lebih pada hasil penelitian saja. Mungkin bisa diperkuat di Balai Pustaka, kemudian di Perpustakaan Indonesia, atau pihak-pihak yang mempunyai data yang berkompeten soal itu, baik itu balai statistik atau mungkin pemerintahan atau bagian harian koran yang pernah memuat tentang itu. Kemudian tentang interviewing expert, wawancara dengan para pakar dan sumber ahli kayak tadi Universitas Patimura, ahli kimia. Pernah kami mengangkat hal yang menarik juga di Kabupaten Maros. Itu sangat berat sebenarnya, karena untuk memberikan fakta ke orang lain bahwa ini betul adanya, itu butuh alat yang sangat besar. Jadi ceritanya di Maros itu saat pembuatan bandara baru, yang sekarang bandara baru itu, faktanya ada dusun di belakang runway 13, tempat parkirnya pesawat itu didiami oleh 60 kepala keluarga, sekitar 60 kepala keluarga. Anak-anak mudanya dipekerjakan masuk ke dalam bandara, baik itu menjadi cleaning service atau menjadi security untuk membungkam warga di sekitar ini. Bisingnya pesawat, jetnya pesawat itu arahnya ke pemukiman warga itu di dusun Karaenta namanya, di Kabupaten Maros. Runway yang tadinya hanya sampai runway 11 untuk kekuatan untuk mendarat pesawat yang mini body, itu diperluas menjadi wide body untuk pesawat Boeing sampai ke pesawat besar. Untuk bisa mendarat di situ itu diperluas. Tapi warga menolak untuk menjual lahannya karena ini lahan produktif, ada sawah di situ. Ada sekitar 300 sampai 800 hektar sawah di sana. Pintarnya mereka, yang dibeli adalah hulu. Tempatnya awal mula pengairan irigasi warga itu untuk mengairi sawah-sawah di sana itu dibeli oleh Angkasa Pura. Persyaratan Kementerian Perhubungan dalam Undang-Undang Perhubungan juga diatur bahwa jarak antara pemukiman dengan runway itu harus berjarak 9 km. Itu hanya sekitar 200 meter dari pemukiman warga. Dampaknya hampir semua warga di sana, yang saya juga punya kesulitan di sana saat wawancara karena pendengaran warga terganggu. Sudah rusak pendengaran warga di sana itu gara-gara tiap hari mendengar bisingnya pesawat.
itu menyalahi aturan Kementerian Perhubungan karena jarak antara runway dengan pemukiman warga itu sangat dekat. Peraturannya kan 9 km. Itu hanya 200 km. Coba lihat faktanya mungkin kalau ada yang pernah ke Bandara Sultan Hasanuddin. Itu hanya jarak 200 meter. Atap rumah warga itu hilang. Sampai ada temuan saya di lapangan, warga itu gila gara-gara kondisi yang dia rasakan saat itu. Ketinggian runway sekitar 120 sampai 160 meter dari pemukiman warga. Jadi ketika hujan air turun ke bawah, banjir dong. Sudah hulunya ditutupi, irigasinya ditutupi, runway. Akhirnya pertanian warga beberapa kali gagal panen akibat irigasi itu tertutup. Hasil pertaniannya minim. Mau dijual juga tidak memungkinkan, mau dikonsumsi akhirnya disimpan di rumah. Banjir datang, menenggelamkan gabah milik warga, beras milik warga. Gila lah sampai hari ini. Saya bisa berkomunikasi sama beliau itu lewat istrinya. Dia bilang, bapak ini datang gangguannya itu ketika dia dengar bunyi pesawat lagi itu sudah stres lagi, itu kembali gila lagi. Nah, kejadian itu kami dapati di daerah ini. Runway yang akhirnya runway 13 itu dibangun, terjadi perluasan area bandara. Warga di sana tetap tinggal di situ karena pertimbangan ya tidak ada pilihan lain. Pemerintah tidak memberikan opsi lain untuk pindah. Kalau misalkan kayak di kampung nelayan itu dipindahkan ke Salodong, itu wajar karena memang peran pemerintah harus seperti itu. Tapi di daerah itu memang sama sekali tidak ada seperti itu. Itu menarik. Tema yang waktu itu cerita di balik langit Maros. Ternyata fakta lainnya ya ada pajak yang disalahi oleh Angkasa Pura, itu pajak lintas udara. Itu tidak pernah dibayar di Kabupaten Maros. Padahal itu kan daerah Maros. Yang dibayar pajak parkir pesawat, pajak operasional bandara, dan pajak lintas udara itu dibayar ke Kota Makassar, tidak di Kabupaten Maros. Padahal yang punya area ini sudah masuk Kabupaten Maros. Orang mau mendarat itu selamat datang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ini daerah Maros. Kenapa dibahasakan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar? Nah, itu yang menjadi pertimbangan waktu itu. Akhirnya pemerintah daerah, hasil investigasi kami, hasil liputan kami itu diangkat di rapat paripurna Kabupaten Maros untuk membahas tentang pajak-pajak itu, pajak lintas udara, pajak bagasi, tentang first hand, pengamatan langsung di lapangan. Mungkin lebih pada yang saya bilang tadi, bahwa the power of magic itu, pantauan langsung kita di lapangan, itu menjadi dasar untuk kenapa kita menginvestigasi topik tersebut. More interview, wawancara lebih lanjut, khususnya konfirmasi dan klarifikasi. Nah, di sini kadang teman-teman menyalahi kaidah jurnalistik itu karena menganggap itu sudah paling benar, keterangan narasumber itu sudah paling benar. Sudah. Tidak ada klarifikasi, tidak ada konfirmasi tambahan. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang sering saya temui juga di teman-teman di lapangan. Kemudian analyzing dan organizing, sama kayak saya bilang tadi, ada prinsip manajemen di dalamnya tentang analisa dan pengorganisasian data. Di sini juga teman-teman jangan terkecoh dengan data yang ditampilkan, baik itu kalau misalkan dari pemerintah, data yang kita terima, jangan telan bulat-bulat, konfirmasi dulu yang pihak yang bersangkutan. Misalkan dia berkaitan tentang Bulog, ya konfirmasi dulu dong dengan Bulog. Kalau Bulog menyatakan A, iya, konfirmasi lagi ke petani. Kalau memang faktanya seperti itu, ya sudah, berarti hasil klarifikasi data kita sudah memenuhi syarat. Itu bisa kita angkat misalnya publikasi, writing, menulis tentunya. Nah, di sini bedanya penulisan investigasi dengan news magazine itu pada inti datanya. Dia tidak menggunakan metode piramida terbalik, tapi justru lebih pada strike newsnya,
kemudian fakta-fakta yang bisa kita bahasakan, ada hal-hal yang menarik selain temuan kita, misalkan kayak tadi ada hasil konferensi Minamata memutuskan akhirnya Jepang memberhentikan operasional tambang Sinabar dan Indonesia pun bersikap seperti itu. Nah, ini yang tentang libel check, pengecekan terhadap kemungkinan pencemaran nama baik, ini yang sering terjadi juga, sengketa hasil karya jurnalistik. Mungkin teman-teman pernah menghadapi kasus seperti ini. Kalau di Kompas sendiri kami punya badan hukum, kami punya litbang sendiri, kami punya tim kuasa sendiri, kuasa hukum sendiri. Jadi ketika ada sengketa jurnalistik, ada semacam LBH pers yang melindungi. Etika dalam investigasi reporting, melakukan penyamaran, going undercover. Nah ini, kalau saya menginvestigasi tentang perjudian di atas kapal feri, saya harus ikut ke pelayaran itu, dong, istilahnya. Ya saya harus tahu tentang perjudian bagaimana, ya kan? Dan saya latar belakang saya pesantren. 6 tahun saya di pesantren, 7 tahun saya di pesantren Mangkoso. Kemudian 5 tahun saya di Universitas Islam, kemudian harus belajar berjudi. Nah itu yang berat menurut saya, tapi kan itu tugas. Kalau menurut saya itu ya, saya harus pelajari itu, saya harus belajar poker, saya harus belajar black card, jadi paling tidak tahu lah tentang dunia perjudian. Tidak sampai. Nah itu yang paling parah. Kalau dunia hiburan malam itu juga yang lebih menantang. Tapi tidak, maaf ya, bukan berarti saya enggak. Saya ikut dalam ini, cuman tahu faktanya. Di Nusantara itu banyak fakta-fakta yang menarik juga yang perlu. Ada petinggi daerah juga yang saya sangat mencengangkan. Ternyata ini ini pasarnya si A, ini punya si A, si kosnya si A. Yang petinggi daerah yang terlibat di situ. Itu bukan menjadi senjata buat saya untuk memerasnya. Paling tidak yang mengetahui itu dan mempublikasikan ke publik. Namun akhirnya, meskipun akhirnya ada fakta-fakta yang belum selesai sampai hari ini, saya belum bisa mempublikasikan itu. Nah, ini juga setelah dokumen terkumpul dan hasil wawancara kita peroleh, apa yang harus kita lakukan? Mengumpul data, interpretasi, triangulasi, pengelompokan fakta, coding itu kadang yang membingungkan juga, karena ada fakta yang justru bertolak belakang. Yang tadinya ngomong si A ini kok tiba-tiba menyalahi ini kan, informasi yang diberikan sebelumnya, karena fakta mungkin sudah mendapatkan ancaman sebelumnya. Nah itu yang perlu kemudian menarasikan itu. Nah di jurnalisme di jurnalisme investigasi broadcast, tantangan utamanya itu tentang menarasikan satu peristiwa. Kalau visualnya kan orang sudah bisa tahu, oh ini ya kan? Kalau ada fakta juga menarik, misalkan kayak di Unhas. Di Unhas itu kan faktanya bahwa banyak mahasiswa pertukaran pelajar dari luar negeri kan? Ada dari Pakistan, ada dari Australia. Tapi fakta yang miris bagi saya, toilet di kampus itu gimana ya membahasakan itu ya. Nah, yang saya wawancarai ada salah seorang warga mahasiswa dari Pakistan juga, Indonesia jorok ya. Indonesia, dia langsung bilang Indonesia jorok ya. Padahal iya, padahal ini kejadiannya di Unhas loh. Meskipun saya tidak memungkiri bahwa itu terjadi di UIN, di UMI dan di UNM juga begitu toiletnya. Nah, kemudian pengecekan fakta dan pencemaran nama baik. Ini tadi sudah kita bahas tentang bagaimana lembaga hukum yang bisa melindungi hasil karya jurnalistik itu lewat meja pengacara. Nah, di sesi terakhir ada kalimat yang saya kutip dari Bondan A. Winarno tentang jurnalisme investigasi.